Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Kali ini kita akan melanjutkan penerjemahan kitab Asrul Jima, rahasia-rahasia dalam bercinta. Menurut saya ini sangat penting untuk kita pelajari karena agama Islam itu mensyariatkan mengatur dari semenjak kita lahir sampai meninggal itu harus berlandasan dengan syariat. Walaupun penghitungan amal seorang manusia itu dilimpahkan ketika mencapai umur batasan baligh. Hanya saja tetap dari lahir itu adanya syariat untuk mengatur anak yang baru lahir, apakah itu dicetak atau diberi ASI sampai berapa tahun, itu ada aturannya semuanya. Makanya bercinta pun itu harus ada aturan syariat. Selama bercinta itu sesuai dengan syariat, maka menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah panjang lebar untuk pembukaan ini. Kita langsung saja melanjutkan pertemuan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzan nasyatu haqqun lirijali walin nisa'i ala hadisawa. Aktivitas kegiatan bercinta itu sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan atas batasan yang sama, memiliki batasan yang sama, memiliki hak yang sama. Walaupun seorang laki-laki boleh untuk memaksa istrinya untuk melakukan seperti itu, tapi tapi tidak baik ketika seorang perempuan itu tidak merasa kenikmatan atau kepuasan dalam melakukan bercinta itu. Karena bisa menurunkan rasa cinta perempuan kepada suaminya ketika bercinta itu dipaksa gitu. Walikullin minhuma ayastamti'a bil akhari. Maka sebaiknya dalam keduanya itu menikmati bil akhari dengan yang lain. Laki-lakinya menikmati, perempuannya menikmati gitu. Wa yattakhidhu fi sabili tahqiqi hadza mut'ati ma yasha min sa'iri alwanil imta' tolaman anna dzalika fi hududi syar'i. Yang diambil dalam jalan-jalan yang hak, kenikmatan ini apa yang mereka mampu min sa'iril alwalil imta, dalam jenis-jenis atau macam-macam kesenangan selama tidak melewati batasan-batasan syariat. Wa kaifa falahuma ibtikaru ibda. Maka bagi keduanya membutuhkan sesuatu hal yang baru, keaslian, keserasian fi ikhtiyari dalam memilih wasailil mut'ati dalam seluruh perkara yang menyebabkan kesenangan itu. Allati tahaqqalahuma as-sa'adah walladzati mangsyudah. Yang bersenang-senang itu, bercinta itu bisa mendatangkan kepada kebahagiaan, kenikmatan dan saling mencintai. Jadi jangan bercinta doang, tapi hanya yang menikmati hanya salah satu orang saja. Karena bercintanya seperti itu tidak mengantarkan kepada keharmonisan rumah tangga. Hatta tadhabu anhuma al-afkaru radiyati. Sehingga pemikiran-pemikiran yang sangat kecil pun dari mereka itu dapat menghasilkan khifatil jisim, kuatnya, ringannya badan, wa'tidalil mazaji, dan kesenangan yang murni gitu. Wabah jati rohi, dan kebahagiaan jiwa. Watahakir rokbati tamati, dan mendatangkan kecintaan yang sempurna. Waladzatil kamilati, dan menimbulkan kenikmatan yang penuh, tidak ada kekurangan gitu. Jadi yang bercinta yang benar itu seperti itu, bisa mendatangkan badan menjadi ringan,
i'tidalil mazaj, menjadi tenang, wabah jadi roh. Roh ini menjadi tenang, watahaku roh bati tamati, bisa mendatangkan kecintaan yang sempurna, waladzatil kamilati, dan kenikmatan yang sangat sempurna. Ya, kedua-duanya juga menikmati gitu. Wa yu'jibuni ma qala al-fuqaha, seperti halnya yang telah yu'jibuni ma qalahu fuqaha. Makanya saya sangat heran, sangat takjub kepada apa yang telah diucapkan yang telah diungkapkan oleh para ulama. Man anna ala rojuli ayyushbi'a imro'atuhu jama'an au ta'an kama yushbi'uha kutan. Bahwa seseorang itu diwajibkan atas laki-laki untuk memenuhi perempuannya dalam bercinta atau senggama, seperti halnya kewajiban yang ditetapkan kepadanya untuk memberikan makan. Memberikan makan. Kecukupan rohani itu pun penting. Jasmani dan rohani. Supaya apa? Supaya perempuan itu pun merasakan kenikmatan, merasakan kepuasan dalam rumah tangganya, sehingga mengakibatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Bal wa yusa'idani firrojuli az-zaka alladhi ya'rifu dawa'a imro'atihi. Sehingga bahkan membuat kesenangan kepada aku. Saya tuh senang ketika seseorang laki-laki yang cerdas, seseorang laki-laki yang dianggap cerdas, itu seseorang laki-laki yang mengetahui tentang obat daripada perempuan. Ketika perempuan itu lagi marah, obatnya apa? Ketika perempuan itu lagi ngambek, obatnya apa? Dia tahu keadaan-keadaan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perempuan yang cerdas. Faqad kana idza hadatsa bainahuma syai'un makruhun. Maka ketika terjadinya sesuatu di antara keduanya, sesuatu yang tidak disenangi, kana yuksiru 'alaiha minal jima. Maka keduanya itu bisa melampiaskan. Terkadang solusinya itu karena pertengkaran itu, maksudnya dengan pertengkaran itu terkadang solusinya itu dengan jima gitu. Hatta qalat afakullama hadasa bainana syarun ji'tani bi syafi'in la utiqa rodahu. Sehingga seorang perempuan itu berkata kepada suaminya, apakah ketika terjadi sesuatu kejelekan kepadaku, kayak perempuan itu marah ataupun yang lain, intinya ji'tani bi syafi'in, maka dia datang kepadaku la utiqa roduhu, sehingga dia itu karena sangat cintanya kepada suaminya, ketika dia lagi marah didatangi kayak gitu, perempuan itu tidak mampu untuk menolaknya. Karena apa? Karena merasa kenikmatan dalam bercinta. Mungkin cukup dari kami itu. Jika ada yang salah kata ataupun salah terjemah ataupun yang lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saran dan kritik sangat kami butuhkan untuk bisa meningkatkan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.